Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot, biasa dipilih kartumu. Wah, apa kabar teman-teman? Sudah di penghujung tahun, semoga teman-teman semua lebih bersemangat lagi dan lebih memotivasi diri untuk semakin lebih baik ke depannya. Nggak terasa ya, berapa hari lagi atau mungkin hitungan jam ya, hitungan jam kita akan menyambut tahun 2021. Semoga saja segala banyak kebaikan terjadi di 2021 ya teman-teman ya, amin. Makasih juga buat teman-teman yang support aku, teman-teman yang subscribe, teman-teman baru terima kasih juga. Mau subscribe aku jangan lupa, pokoknya saling support, apalagi sesama orang Indonesia harus lebih saling support lagi. Dan untuk teman-teman semua yang kalau mau endorse, mungkin silakan, aku free endorse, tapi tolong barangnya dikirim atau cemilannya yang bisa dikirim silakan dikirim. Gak usah banyak-banyak, 1 atau 2 pieces aja sudah cukup. Yang penting saya bisa bantu untuk share di story WA saya ataupun di IG story saya, oke? Nah, aku hari ini mau bacain tentang peruntungan cinta nih teman-teman. Tapi peruntungan cinta di tahun 2021. Kira-kira tuh mau bakal seperti apa sih gitu kan. Peruntungan cinta ini juga bisa sedikit meleset ke rezeki ya. Karena kan gini, kadang peruntungan cinta itu bisa juga buat teman-teman yang sudah menikah dong ya kan. Bisa dilihat nanti mereka setelah menikah seperti apa, peruntungannya seperti apa tahun depan gitu. Jadi pokoknya di sini aku selalu menyarankan sama teman-teman kalau pilih kartu sesuai dengan isi hati teman-teman. Karena insya Allah itu bisa sedikit memberikan petunjuk untuk langkah-langkah apa aja yang teman-teman ambil. Tapi sebelum aku kocok kartu aku dan aku pilih kartu aku, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Sama satu lagi, jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Makasih. Oke, baiklah, aku akan mulai kocok kartu aku ya. Nah, ini aku kocok kartu aku. Bismillahirrahmanirrahim, aku tebar dan mulai aku pilih. Aku akan pilih di kartu aku nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 1. Gimana ya? Nah, aku sekalian ini juga nih intermezzo sedikit. Kalau seandainya di dalam peruntungan cinta 2021 ini ada sesuatu hal yang kurang beruntung atau jeleknya, perlu nggak aku jelasin nih teman-teman? Nggak apa-apa ya, aku jelasin aja ya buat antisipasi ya teman-teman ya. Paling tidak biar teman-teman tahu langkah-langkah apa aja yang harus teman-teman ambil ya. Jadi aku akan bacain peruntungan, tapi lebih ke peruntungan sih. Paling kalau untuk ketidakberuntungan sedikit aja, untuk antisipasi aja. Oke, sudah aku tebar. Sebentar, aku mau kasih tanda dulu. Teman-teman, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Monggo silakan, 15 detik dimulai dari sekarang. Sudah. Baiklah, aku akan bacain dulu di nomor 1. Wow. Uang, hubungan gantung, dan ketidaksetujuan. Nah, ini peruntungannya apa ya? Aduh. Paling aku akan menambahkan 2 kartu nanti habis ini. Mungkin kalau aku lihat secara general untuk percintaan, rezekinya masih lumayan bagus ya. Artinya gini, rezeki dari percintaan kalian cukup bagus. Maksudnya gini, kamu mau dekat dengan cowok manapun atau cewek manapun, insya Allah rezekinya masih bagus.
Karena apa? Karena memang dari diri kamu ada sedikit membawa hoki buat pasanganmu. Jadi misalnya teman-teman nih, kamu jadian sama si Budi. Nah ini kita perumpamaan ya. Nah Budi ini kerjanya biasa, tapi pada saat sama kamu, efek rezeki dari kamu tuh luar biasa. Karena mungkin kamu sekarang punya usaha nih. Nah terus kamu sekalian bilang, yang ini dong yang bantuin promo-promo, kamu naikin harga aja nggak apa-apa, soalnya kan ini kan usaha aku sama kakak aku, jadi bukan murni usaha aku, kamu naikin deh. Misalnya ternyata si Budi naikin harga nih, misalnya dari harga belinya 5.000 dia jual 6.000, ternyata banyak yang beli nih gitu. Jadi ya peruntungan cintanya itu adalah mengacu kepada faktor ekonomi juga. Jadi ada rezeki ekonomi, rezeki keuangan yang agak meningkat karena si Budi ini, si sosok pasangan kamu ini dapat hoki dari kamu. Jadi ya ibarat kata sambil menjalin cinta, sambil menjalin kasih, sambil juga mencari rezeki untuk mungkin niatan kalian ke depannya. Karena memang yang aku lihat juga di sini menyarankan untuk teman-teman ya, untuk peruntungan cinta teman-teman ya, untuk yang pilih nomor 1, jangan joinan usaha deh sama pasangan, kecuali yang tadi aku sudah contohkan. Kamu punya usaha dengan keluarga kamu, terus pacar kamu mempromokan usahanya itu, tapi dia ngambil cuan, ngambil bati, ngambil untung, ya nggak apa-apa. Yang penting pada saat pembayaran di toko kamu atau di keluarga kamu itu ya pembayarannya utuh gitu loh. Jadi ya cuannya ya buat dia. Istilah kasarnya pasangan kamu ya dia tidak ada modal, cuma modalnya untuk cuap-cuap aja, untuk ini loh, cewek gue jualan ini harganya sekian, lu orang beli dong gitu kan, itu bantuin kita gitu. Nah bahasa kasar tuh kayak gitu. Nah itu kalau aku lihat. Tapi kalau teman-teman mau joinan bener-bener kalian berdua, aku menyarankan di nomor 1 jangan. Karena apa? Karena satu, membuat hubungan kalian agak renggang. Faktor duit coy, antar duitnya masuk ke rekening cowok kamu atau ke rekening pasangan kamu, dia tidak jujur, tidak transparan, ribut. Yang kan aku banyak modal di sini, yang kan aku juga bantuin kamu promo, kok kamu nggak transparan masalah keuangan, barang tinggal dikit kok tapi kita nggak bisa belanja lagi. Nah itu kan nggak enak ya, nggak enak. Terus yang kedua ada kartu faktor keributan ya, jadi kalian sering ribut, sering cekcok gitu loh. Sering cekcok yang notabene adalah ya cuma masalah uang aja, cuma masalah usaha. Jadi ya aku sih menyarankan jangan ya kalau untuk teman yang pilih nomor 1. Karena apa? Karena nanti membuat hubungan kalian ke depannya tidak baik. Kecuali memang kamu ada usaha, kamu dan keluarga kamu ada usaha, pasangan kamu mempromokan usaha kamu sambil dia dapat cuan dengan menjual ke teman-temannya, ya itu nggak masalah. Yang penting setoran, ibarat kata gini, yang penting pada saat cowok kamu atau cewek kamu itu belanja lagi ke tokonya keluarga kamu, ya itu udah full murni gitu loh. Jadi ya win-win solution dong ya kan. Nah daripada kalian joinan berdua, aku melihat ada ketidaktransparan dalam sebuah hubungan. Jadi amit-amit bukannya lanjut ke arah pernikahan, malah jatuhnya putus. Itu aku lihatnya tuh, karena aku lihat adalah ada sebuah rekayasa. Jadi aku takutnya dalam hubungan ini juga ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu mempengaruhi hubungan kalian juga nih. Hubungan kalian karena apa? Karena pada akhirnya pasangan kamu itu tidak bertanggung jawab dengan diri kamu. Jadi dia cuma bertanggung jawab atas dasar kamu pintar nyari duit, terus udah gitu joinan sama kamu, dia dapet cuan, nah cuannya dia nggak jujur sama kamu gitu. Jadi berkata kayak kesannya manfaatin kamu gitu. Nah ini bisa dibilang peruntungan atau bukan ya, tapi nggak masalah lah. Pokoknya saya bacain yang terlihat dari kartu. Jadi memang kondisinya seperti ini. Jadi ini insya Allah bukan meleset dari tema ya teman-teman. Tapi tadi peruntungan sudah aku jelaskan. Artinya adalah sosok kamu itu bisa memberikan hoki buat pasangan kamu, atau bisa memberikan rezeki baik buat pasangan kamu. Tapi ternyata kalau kalian berdua usaha sendiri itu kurang bagus. Berarti hokinya itu cuma ada di kamu doang, tapi di pasangan kamu kurang. Karena apa? Pasangan kamu itu cuma bisa terima cuannya doang, materinya doang, tapi dia tidak mau bekerja. Nah jadi untuk teman-teman yang pilih nomor 1, hati-hati. Itu aku lihat penglihatan yang pertama. Ternyata ini ada penglihatan kedua nih teman-teman. Yang kedua aku lihat ada ketidaksetujuan atau beda agama dalam hubungan kalian. Berarti jatuhnya adalah hubungan kalian itu masih menggantung dalam posisi agama. Kalian sudah niatan serius, kalian sudah rezekinya sudah oke, tapi ternyata faktor agama inilah yang mempengaruhi hubungan kalian stuck.
hubungan kalian belum ada jalan keluarnya, mau ke kanan ke kiri lurus mentok bingung. Jadi solusi untuk nomor 1 juga di perbedaan agama ini atau ketidaksetujuan itu adalah, kalau aku menyarankan untuk teman-teman yang beragama muslim, silakan sholat istikharoh. Jangan kamu abaikan sholat istikharoh. Tapi kalau untuk teman-teman yang non muslim, aku kurang paham nih, ya kan, punten sekali gitu. Jadi teman-teman bisa sholat istikharoh yang pertama. Terus yang kedua, jujur sih aku lihat dari kartu aku, pada akhirnya kalian lelah sendiri. Lelah sendiri itu yang membuat kalian tanpa disadari nantinya ya, aku lihatnya ternyata kalian itu bukan mendua, tapi ada curhatan dengan lawan jenis. Nah, dari curhatan dengan lawan jenis itulah ada faktor kenyamanan, dan dilalainya juga lawan jenis yang kalian curhatin seiman dengan kalian atau seagama dengan kalian, sehingga mungkin ada langkah di situ yang pada akhirnya aku membaca ada ke arah perpisahan untuk yang beda agama ini. Jadi ya sebenarnya sih bisa bersatu, tapi susah, harus ada yang mengalah. Nah, masalahnya di sini belum ada yang bisa mengalah. Nah, tapi di sisi lain, di balik ke perpisahan itu, di balik kesedihan itu, ternyata ada hal baik atau sesuatu hal baik, yaitu pada akhirnya kalian bisa mendapatkan pasangan lagi. Dari awalnya teman curhat doang, nah dari situlah yang pada akhirnya kamu dan dia sama-sama move on. Maksudnya kamu dan mantan kamu yang beda agama itu atau yang kurang disetujui sama keluarga itu pada akhirnya move on. Ya, itu aku lihatnya. Jadi ya ada peruntungan juga, ada sisi kurang baiknya juga. Jadi ada faktor kesedihan juga sih, istilahnya kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman nomor 1. Semoga jelas ya, dan aku sesuai dengan tema. Oke? Nah, nomor 2 sebentar ya. Aku lihat dulu nomor 2. Oke, ini aku singkirkan. Nomor 2. Wow. Iya. Oke. Kalau sisi peruntungannya itu, aku lihat dari kartu aku itu banyak perubahan sikap dari dirinya dia. Dari dirinya pasangan kamu, aku lihatnya. Dari dia yang egois, suka nyakitin kamu gitu kan. Ya pelan-pelan dia banyak perubahan sikap. Bahkan pasangan kamu ini sudah mulai mikirin masa depan, dalam arti sudah mikirin untuk cari uang. Ini berlaku untuk yang sudah menikah ataupun yang masih penjajakan ya. Karena apa? Aku lihatnya karena banyak karakter dari pasangan kamu itu yang sebenarnya tidak sejalan dengan kamu. Karena orangnya terlalu keras hati, ditambah kalau ngomong itu agak kasar. Ya misalnya kebun binatang disebutin sama dia atau apalah. Nah itu, tapi sih pelan-pelan ada sebuah atau ada 1-2 hal yang terjadi di dalam pacar kamu, dan pacar kamu itu atau pasangan kamu itu pada akhirnya ada kayak dapat hidayah lah ya. Jadi kayak ketabok gitu, astagfirullahaladzim gitu. Nah dari situlah dia sudah mulai lagi ada perubahan, walaupun mungkin bahasa kotornya masih ada, tapi paling tidak intonasi katanya sudah berkurang. Gimana contohnya ya, misalnya saya bilang ganteng loh gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah tapi intonasinya sudah menurut ganteng banget atau ganteng gitu. Jadi nada-nadanya itu sudah sedikit rendah, tapi ya mungkin masih dengan bahasa kotor ya, maksudnya bahasanya masih kurang baik lah kalau untuk didengar. Terus aku juga lihat dari dia juga sudah mulai pikirin nyari uang, dalam arti gini, sudah mulai gencar lagi mikirin cari uang, karena dia sudah mulai berpikir langkah-langkahnya untuk kedepannya seperti apa. Jadi yang kalau aku lihat seperti itu, jadi langkah-langkah untuk dapat uang itu dia sudah mulai lebih gencar. Aku lihat ya, lebih kayak optimis dan lebih kayak ada greget ya sih, kalau aku boleh saran ya, aku boleh lihat seperti itu. Terus aku juga lihat di sini dari kartu aku juga banyak sih perubahan sikap dia, mungkin dari yang dia kurang mau ibadah gitu kan, jadi di sini lebih mau ibadah lagi. Mungkin kalau muslim masih bolong-bolong, tapi paling tidak dia sudah mau ibadah. Terus aku juga lihat dia sudah mulai bisa mengontrol emosinya dia, mengontrol dirinya dia. Ditambah juga aku lihat dari kartu aku juga di sini banyak hal-hal yang mungkin dia rasakan itu baik ya. Maksudnya dia rasakan baik itu adalah dianya juga merasakan ketenangan dengan ada perubahan sikapnya dia. Terus dia juga ada merasa kebahagiaan dengan caranya dia seperti ini, dengan pola pikirnya seperti ini. Terus ternyata banyak mimpinya dia dalam hal keuangannya pelan-pelan sudah ada hasilnya. Jadi
satu dua hal itulah yang membuat dia jadi ada perubahan. Walaupun memang aku lihat sebelum-sebelumnya sikapnya dia cukup kasar ya, cukup kasar, tapi bukan berarti yang jahat sekali, tidak, tapi hanya kasar, kata-kata kotornya itu selalu keluar. Ya pada akhirnya kata-kata kotor itu sedikit bisa berkurang dengan intonasi yang istilah kasarnya yang agak sedikit berkurang. Ya walaupun masih dengan pengucapan yang kotor gitu kan, tapi paling tidak intonasinya sudah berkurang, dan mungkin pelan-pelan dari intonasi itu udah berkurang, pelan-pelan kata-kata kotor itu bisa hilang ya. Itulah yang aku lihat, jadi kayak ada perubahan sikap kalau aku lihatnya. Terus itu untuk yang sudah, pokoknya sudah punya pasangan atau sudah mau nikah atau belum ya. Terus udah gitu aku juga lihat ini agak-agak ujian sedikit buat teman-teman semua, tapi sih ujiannya bagus. Cuma aku takutnya adalah saat ekonominya dia sudah mulai lebih baik, dia bertingkah kayak ngerasa, misalnya kayak ngerasa udah punya duit, jadi dia kayak gimana kayak gimana itu bukan negatif, bukan harta tahta dan wanita, bukan, tapi lebih kecenderungan boros, kadang agak sombong gitu ya. Balik lagi sih ke sifatnya yang karakternya memang keras itu ya, tapi ya di sisi lain sih ya nggak sadis amat gitu, tapi ya memang ada sedikit lah kadang-kadang kalau tidak diingatkan dia suka keceplosan. Tapi ya balik lagi, hubungan kalian insya Allah dia banyak perubahan, kamunya juga memberikan banyak kesempatan dan mengingatkan dia ke sesuatu hal yang baik, dan dia juga mau berubah. Ditambah juga dia semakin giat kerja, jadi peruntungan rezeki itu ngalir sedikit demi sedikit aku lihat ya. Dan aku juga lihat apa ya namanya ya, jeleknya dia ini juga, jeleknya pasangan kamu ini adalah dia tidak bisa ditekan dengan orang kalau dalam hal bekerja ya. Jadi ya paling kamu mengingatkan yang namanya kita kerja sama orang ya begini, insya Allah nanti suatu hari nanti kamu punya kerjaan, punya usaha sendiri ya, insya Allah kamu nggak bakal kayak gini kok. Jadi ya balik lagi, kamu bisa mengingatkan dia, kamu bisa mengacu untuk hidup kamu nggak bakal begini terus gitu kan, hidup kamu bakal ada perubahan. Jadi kamu sabar, jalanin aja yuk bareng-bareng sama aku, bergandengan tangan gitu. Walaupun memang dari 3 kartu ini kelihatan jelek semuanya gitu. Karena apa? Kan karena kita melihat apa sih peruntungan cintanya, apa sih perubahan cintanya yang terjadi ya. Dari dia omongannya kasar suka bikin kamu sakit hati, ya pelan-pelan dia ada perubahan, yang paling tidak intonasi kata kasarnya itu berkurang, yang paling enggak perlahan-perlahan itu akan berkurang, sehingga kan akan memberikan efek yang baik ya. Dari peruntungan cinta kalian yang awalnya dia suka marah-marah di tengah jalan, yang pada akhirnya nanti pelan-pelan dia mengurangi marahnya. Jadi ya alhamdulillah sih banyak perubahan, dan itu memotivasi kalian untuk pada akhirnya membuat peruntungan cinta itu yang masih berpacaran mungkin ke arah pernikahan, karena mungkin pada akhirnya kamu mantap karena dia mau berubah gitu. Yang sudah menikah juga menilainya juga sisi positif, karena alhamdulillah dia mau menjalani kehidupannya lagi gitu loh. Jadi ya alhamdulillah peruntungan cintanya mengalir, dan kehidupan cintanya juga bisa pelan-pelan kembali lebih baik, dan rezekinya juga lebih baik lagi. Itu aku lihat nomor 2. Sekarang aku ambil untuk nomor 3 ya. Nomor 3, wow. Ini mah demi apa? Aduh, ini mah bukan sempurna banget sih, tapi paling tidak peruntungan cintanya alhamdulillah. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, ini khusus untuk teman-teman para jomblowers ya, teman-teman yang masih single. Di sini di kartu aku ada tulisannya single. Balik lagi ya, ini hanya sebuah fun reading, tapi aku mendoakan untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3 ini, semoga segera diijabah Allah ya. Ini aku bacain untuk teman-teman yang jomblo. Gambaran kartu aku untuk teman-teman yang jomblo, atau mungkin masih pendekatan atau hubungan kalian tanpa komitmen. Misalnya kayak contohnya artis Haris sama Ricis deh, itu aja gampang. Yang sekarang lagi fenomenal. Nah, contohnya itu gitu kan. Insya Allah ada titik kejelasan. Apa artinya titik kejelasan? Untuk teman-teman yang single, tiba-tiba ada sosok lawan jenis kamu yang menghampiri kamu dan bilang, saya mau ta'aruf, atau mungkin saya mau serius sama kamu, tapi saya tidak mau berpacaran lama-lama. Bolehkah saya berkunjung ke rumahmu untuk ketemu dengan orang tuamu? Nah, itu dia. Jadi, untuk teman-teman yang jomblo, aku melihat akan ada seseorang yang melamar kamu. Akan ada seseorang yang langsung menyatakan perasaannya, tapi dia tidak untuk bermain-main, tapi untuk keseriusan ke arah percintaan ke depannya di tahun 2021. Paling tidak tahun 2021 itu segala proses untuk pernikahan atau lamaran, dan mungkin ketemu tanggalnya di tahun 2022.
Itu jadi demi apa, wah di sini alhamdulillah aku lihatnya happy sih gitu, karena kedepannya ada tulisannya peran sebagai istri. Jadi ya alhamdulillah pada akhirnya untuk teman-teman yang single ada yang menseriuskan diri, tapi menseriuskan diri itu pun dia tidak mau terlalu lama pacaran. Jadi pengen berkenalan dengan keluarga, dari berkenalan dengan keluarga langsung ada proses. Nah, untuk teman-teman yang mungkin statusnya hubungan tapi belum ada kejelasan, nah insya Allah paling tidak tahun depan ada titik terang. Titik terang apa? Paling enggak, walaupun mungkin kalian tidak resmi berpacaran, paling tidak keluarga sudah kenal satu sama lainnya, pada akhirnya akan menentukan tanggal, akan menentukan tanggal main untuk langkah-langkah apa aja yang kedepannya akan kalian ambil. Karena memang aku lihat dari gambar kartu aku, langkah-langkah kedepannya itu banyak banget, yaitu salah satunya adalah pernikahan. Jadi di balik langkah-langkah yang teman-teman sudah rencanakan ini, mungkin kalian dekat, tiba-tiba ada niatan serius, ada obrolan yang sudahlah, ayo kita serius aja, ketemu orang tua, yang pada akhirnya orang tua oke, perjalanannya singkat, nggak dari hitung-hitungan tanggal mungkin kalian ketemu, yang pada akhirnya udah nikah. Dari pernikahan itu pun ya alhamdulillah kalian happy ending. Maksudnya dalam arti adalah kalian menemukan kebahagiaan gitu. Sebenarnya sih nomor 3 enak nih, simple. Aku nggak perlu bacain kurang beruntungnya, karena mungkin kalau dibilang kurang beruntung lebih ke karakter ya. Kadang kan namanya orang mempersiapkan pernikahan ada faktor keegoisan, yang misalnya pengennya bajunya adat ini, atau misalnya pengennya akad nikah dihadiri hanya segelincir orang saja karena masih masih COVID-19, atau pengen akad resepsi juga tapi orang-orang pada dirapit. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ya istilah kasarnya ya banyak faktor, banyak hal yang akan kamu lakukan, dan itu endingnya enak gitu, itu endingnya bahagia gitu. Jadi makanya untuk teman-teman yang jomblo sih jangan patah semangat ya. Semoga yang pilih nomor 3 ini beruntung, dan apa yang aku bacakan diijabah Allah ya, karena memang ada gambaran pernikahan untuk kedepannya. Bahkan proses pernikahannya itu tidak terlalu lama, bertele-tele pacaran bertahun-tahun, enggak, tapi cukup pacaran 5 bulan sampai 8 bulan, menemukan titik terang, akhirnya menyampaikan ke keluarga keseriusan, pihak laki-laki melamar kamu atau kamu melamar ke pihak wanita, selesai itu sudah menentukan tanggal sudah dapat, akad nikah selesai. Terserah kalian mau langsung ada resepsi atau tidak, itu terserah, tapi yang pasti aku lihat insya Allah ada indikasi ke arah keseriusan. Bahkan untuk teman-teman yang masih ibarat kata hubungan tanpa status pun ada titik kejelasan, paling tidak tahu hubungan ini akan dibawa kemana. Selamat untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Aku jadi senyum-senyum sendiri. Amin ya, semoga yang baik-baik selalu diijabah Allah ya, yang kurang baik dijadikan antisipasi. Oke? Nah, ini udah nomor 3. Sekarang aku bacain yang terakhir, nomor 4. Aduh, aku paling tidak suka. Aku paling tidak suka kalau keluar kartu yang di tengah. Mungkin teman-teman yang ikutin fun reading aku, pilih kartu aku ini, kadang-kadang teman-teman sudah bisa hafal ya melihat kartu yang di tengah ini ya. Baik, aku sedikit jelaskan. Jujur ya, aku lihat tahun depan itu rezeki kalian bagus, segi percintaan kalian juga bagus, kalian sama-sama bucin, ibarat kata sama-sama posesif ya. Kayak misalnya sama-sama bikin perjanjian yang handphone kamu dipasang GPS ya, handphone aku juga dipasang GPS, misalnya kayak gitu. Terus udah gitu di sini juga ada faktor juga yang istilah kasarnya dari pasangan kamu yang mungkin selama ini dia kurang baik sikapnya, ada unsur pertobatan, dia pengen hidupnya lebih baik, dia pengen ibarat kata mungkin bahasanya itu hijrah, pengen sama-sama melakukan sesuatu halnya dengan hal baik gitu loh ya. Alhamdulillah sih banyak hal baik yang aku lihat dari kartu aku ini ya gitu. Tapi demi apa, aku lihat di sini ada faktor sedikit ujian ya. Ujiannya itu apa, gimana ngomongnya, aku melihat ada orang yang tidak suka kalian bahagia. Ini kalian bahagia ini aku artikan adalah masih berpacaran, mau ke arah pernikahan, dan ini yang sudah menikah. Karena apa yang aku lihat dari kartu aku, karena orang itu sepertinya masih memendam rasa dan menyesal. Nah, menyesalnya ini entah ini mantan atau bukan mantan ya, karena dia menyesal
entah tidak memperjuangkan kamu atau tidak menyatakan perasaannya sama kamu. Karena ya aku lihat dari kartu aku, orang ini yang mungkin kurang baik ini, dia sempat berharap sama kamu, sempat berharap untuk hubungan ini ke depannya seperti apa, dan sempat berharap juga untuk mungkin ya jadi pendamping kamu gitu. Cuma ya mungkin kamu berjodoh dengan orang lain, kan kita nggak ada yang tahu. Nah, orang itu membuat sesuatu hal yang mungkin kurang baik, dan sesuatu hal kurang baiknya itu yang aku tangkap dari kartu aku itu adalah lebih pakai unsur sayang atau unsur magic. Padahal sih kalau aku lihat peruntungan kalian, cinta kalian tuh baik-baik aja, harmonis. Yang mau merencanakan pernikahan juga baik-baik aja, yang masih menjalani hubungan kisah cinta juga baik-baik saja, tidak ada keributan. Karena ada orang yang tidak pengen kalian bahagia, akhirnya dia merusakkan hal itu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah menikah, dia merusak lewat hal rezeki. Artinya adalah dia kayak berusaha untuk menutup segala pintu rezeki. Ya balik lagi, memang rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi amit-amit coba baik di sini dia berusaha untuk mungkin pakai ilmu yang kurang baik, ilmu yang jahat, yang kayak seolah-olah pengen rezeki pasangan kamu tuh seret. Sama seperti teman-teman yang mau menikah juga atau yang sedang berpasangan atau berpacaran ya. Jadi dibikin ini seret, jadi sehingga kalian ribut dan memutuskan untuk berpisah karena pasangan kamu nggak punya uang gitu loh. Jadi ya udah, ngapain aku nikah atau pacaran sampai nggak punya uang gitu kan. Bedanya sama yang sudah menikah kan, apapun yang sudah terjadi ya terima apa adanya gitu loh. Jadi di sini lebih kecenderungan seperti itu. Jadi orang itu kayak berusaha untuk menutup rezeki kamu. Nah, kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Di sini ada kartu perlindungan. Mungkin kita wajib ya meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak banyak doa-doa malam kita yang kita utarakan untuk menghindari hal-hal magic tersebut. Paling tidak juga doa-doa malam itu rutin kita lakukan bersama-sama untuk semakin banyak yang berdoa, semakin cepat pula untuk unsur aura magic itu hilang. Dan aku lihat kalian happy-happy aja. Yang masih berpasangan atau berpacaran atau mau mempersiapkan karena pernikahan pun, kalian sudah sama-sama jatuh cinta, sudah sama-sama yakin satu sama lain untuk kehidupan lebih baik gitu loh. Dan kamu yang sudah menikah juga happy-happy aja, mau kemana aja juga keturutan, walaupun itu masih menggunakan lajur darat gitu loh istilahnya. Misalnya kamu tinggal di Bandung, aku mau liburan sehari semalam di Cirebon, misalnya Sabtu jalan, Minggu pulang, selesai kan gitu. Atau yang di Cirebon pengen beli batik ke Pekalongan, nah udah enak gitu, tinggal masuk tol udah nyampe di Pekalongan. Nah istilah kasarnya tuh seperti itu. Jadi ya aku nangkepnya ya untuk teman-teman semuanya ya, sebenarnya sih hubungan kalian nggak ada apa-apa, percintaan kalian juga baik-baik aja, tapi ada orang yang iri sama kalian, yang tidak mau melihat kalian bahagia. Dan ditambah itu ya orang itu pakai unsur magic ya. Tapi aku lihat sih kalau kalian rajin kekuatan doa, banyak minta pertolongan juga sama Allah Subhanahu wa taala, banyak minta pertolongan juga doa-doa kepada dari orang tua, kerabat gitu kan. Insya Allah itu segera hilang kok. Dan itu tidak merasuk banget ya, tidak merasuk banget. Dan insya Allah segera hilang. Yang penting kalian satu sama lain yakin, satu sama lain mau berjalan dan mau berjuang, insya Allah tidak ada apa-apa. Yang penting kalian jangan saling menyalahkan satu sama lain, dan ini adalah ujian bersama yang harus kalian lewati untuk ke arah pernikahan ataupun untuk yang sudah menikah ke arah kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi ataupun keturunan. Itu dia nomor 4 teman-teman. Jadi ya peruntungannya nomor 4 bercampur-campur. Karena dari segi percintaan kalian baik-baik saja, hanya saja mungkin ada faktor kurang beruntungnya itu atau sedikit ujiannya itu karena ada aura tidak baik yang menghampiri kalian. Dan itu bisa diselesaikan dengan cara kalian lebih banyak berdoa, apalagi berdoa untuk ibadah malam. Itu aku lihat ya di nomor 4. Nah, kiranya itu sudah aku jelaskan nih teman-teman, peruntungan kamu di tahun 2020, peruntungan cinta kamu di tahun 2021 seperti apa. Ternyata di balik peruntungan itu banyak antisipasi, banyak kewaspadaan juga yang harus teman-teman lakukan. Jadi di balik pilih kartu, aku juga membacakan untuk sesuatu hal yang harus diantisipasi. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menyambut tahun baru, dan selamat tahun baru 2021 untuk semua teman-teman aku, subscriber aku, pokoknya semua teman-teman deh di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih banyak.
Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng 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 teng, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.